Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winara Sepindiarto dengan NIM 122290096 dari Sains Atmosfer dan Keplanetan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan topik analisis variabilitas spasial curah hujan Sulawesi, hubungan telekoneksi ENSO, dan klasifikasi aktivitas matahari menggunakan metode statistik multivariat dan machine learning. Berikut adalah kerangka presentasi saya hari ini. Saya memulainya dengan pendahuluan, kemudian menjelaskan data dan metodologi, lalu masuk ke 4 hasil utama penelitian, dimulai dari pola hujan hingga prediksi iklim, dan diakhiri dengan kesimpulan. Disclaimer bahwa presentasi ini adalah tugas akhir dari ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim, Sains Atmosfer dan Keplanetan. Oke, kita masuk ke latar belakang mengapa saya memilih Pulau Sulawesi dan metode ini. Pertama, Pulau Sulawesi memiliki topografi yang sangat unik berbentuk huruf K dan terletak di jantung benua maritim Indonesia. Interaksi antara topografi pegunungan, sirkulasi monsun, dan pengaruh ENSO membuat pola hujan di sini sangat kompleks. Kedua, tantangan dalam mengolah data iklim saat ini adalah volume data yang besar atau kita bisa sebut big data. Oleh karena itu, metode konvensional saja belum cukup untuk mengolah data yang besar. Saya menggunakan PCA, Principal Component Analysis, untuk mereduksi dimensi data yang besar, serta machine learning seperti random forest dan clustering untuk menangkap pola nonlinear yang rumit. Oke, tujuan dari penelitian ini ada 4 poin utama, yaitu mengidentifikasi pola dominan hujan di Sulawesi selama 40 tahun terakhir, menganalisis hubungan telekoneksi antara hujan Sulawesi dengan indeks global El Nino dan DMI, mengklasifikasikan karakteristik aktivitas matahari, membangun model prediksi hujan dengan yang presisi menggunakan machine learning. Kemudian untuk data, saya menggunakan data curah hujan CHIRPS resolusi tinggi dari periodenya dari 1981 sampai 2020. Saya juga menggunakan data indeks Nino 3.4 dan DMI untuk iklim global, serta data sunspot dan DST index dari OmniWeb untuk cuaca antariksa. Secara metodologi, alurnya dimulai dari pre-processing, kemudian ekstraksi pola menggunakan PCA, uji korelasi menggunakan metode Pearson, mengkelompokkan data matahari dengan K-means clustering, dan terakhir memprediksi hujan menggunakan random forest regressor. Kita masuk ke hasil pertama. Berdasarkan hasil PCA, ditemukan bahwa variabilitas curah hujan di Sulawesi didominasi oleh satu pola utama atau PC1 yang menjelaskan 53,25% dari total variansi. Jika kita lihat data spasialnya atau peta spasialnya, warna seragam di hampir seluruh pulau ini menunjukkan bahwa secara umum Sulawesi mengalami fase basah dan kering secara bersamaan. Secara fisik, pola seragam ini mempresentasikan kuatnya pengaruh sirkulasi monsun Asia Australia yang bersifat regional. Selanjutnya, hasil kedua mengenai hubungan telekoneksi berdasarkan uji statistik terbaru yang saya lakukan. Ditemukan hasil yang menarik dan signifikan. Hubungan antara hujan Sulawesi dengan indeks Nino 3.4 Pasifik menunjukkan korelasi negatif sebesar minus 0,41 dengan p-value di bawah 0,05. Artinya hubungan ini signifikan. Tanda negatif menunjukkan hubungan terbalik saat terjadi El Nino, indeks positif ya. Curah hujan di Sulawesi mengalami penurunan atau kering. Sebaliknya saat La Nina, curah hujan meningkat. Hal serupa juga terlihat pada indeks DMI Hindia, meskipun pengaruhnya lebih lemah dibanding Pasifik. Kita beralih ke data antariksa. Saya membandingkan siklus matahari ke-23 dan ke-24. Terkonfirmasi bahwa siklus 24 lebih lemah dibanding sebelumnya. Dengan metode K-means clustering,
saya berhasil memisahkan data menjadi 3 fase secara otomatis. Yang pertama ada fase tenang yang berwarna ungu, yang kedua ada fase aktif yang berwarna hijau, yang ketiga ada fase paling krusial, fase badai geomagnetik yang berwarna kuning. Di mana indeks DST turun drastis ke nilai negatif. Ini membuktikan clustering efektif untuk mendeteksi dini bahaya cuaca antariksa. Terakhir, saya mengintegrasikan hasil PCA tadi ke dalam model random forest untuk memprediksi hujan. Hasilnya sangat memuaskan. Grafik garis prediksi hampir berimpit sempurna dengan data aktual yang berwarna biru ya. Nilai akurasi mencapai R kuadrat sama dengan 0,996 dengan error yang sangat kecil, hanya 5 mm per bulan. Ini membuktikan bahwa penggunaan skor PCA sebagai input model machine learning adalah cara yang sangat efisien dan akurat untuk memodelkan iklim. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pola hujan Sulawesi didominasi oleh sistem monsun yang seragam. Terdapat hubungan signifikan negatif antara ENSO dan hujan Sulawesi. Artinya El Nino berdampak nyata menyebabkan kekeringan di wilayah ini. Kemudian metode clustering efektif memetakan fase badai geomagnetik. Integrasi PCA dan random forest menghasilkan prediksi hujan yang dengan presisi yang tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.